digunakan dalam pabrik cat, gula, tinta, semen, dan keramik. Jenis-jenis koloid ada 8 macam. Yang pertama, busa. Busa memiliki fasa terdispersi berupa gas, lalu memiliki medium pendispersi berupa cair. Contohnya busa sabun. Yang kedua, busa padat memiliki fasa terdispersi berupa gas, lalu medium pendispersinya bersifat padat. Contohnya batu apung dan karet. Yang ketiga, aerosol cair memiliki fasa terdispersi berupa cairan, lalu medium pendispersinya berupa gas, contohnya kabut. Yang keempat ada emulsi, fasa terdispersinya berupa cairan, medium pendispersinya berupa cairan juga, dan contohnya susu. Yang kelima ada emulsi padat, memiliki fase terdispersi bersifat cair, memiliki medium pendispersi bersifat padat, contohnya keju, mutiara. Lalu ada aerosol padat, memiliki fase terdispersi bersifat padat, memiliki medium pendispersi berupa gas, contohnya asap. Lalu ada sol, memiliki fase terdispersi bersifat padat, memiliki medium pendispersi bersifat cair, contohnya cat larutan kanji. Setelah itu yang terakhir ada sol padat, memiliki fase terdispersi bersifat padat, memiliki medium pendispersi bersifat padat, contohnya kaca berwarna panduan logam. Terima kasih. Pembuatan koloid. 1. Metode dispersi. Partikel dasar dipecah menjadi partikel koloid dengan cara mekanik atau penggilingan, listrik atau busur breeding, dan peptidisasi dilakukan dengan penambahan larutan elektrolit ion sejenis. Yang kedua, metode kondensasi. Atom atau ion atau molekul dijadikan partikel koloid dan biasanya melalui reaksi kimia. 1. Reaksi redoks, misalnya sol belerang dan sol emas. 2. Reaksi hidrolisis, misalnya sol FeOH3. Sifat-sifat koloid. A. Efek tindal. Partikel koloid akan menghamburkan berkas cahaya yang dijatuhkan padanya. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut. B. Gerak Brown. Gerak partikel koloid yang bergerak lurus tetapi arahnya tidak menentu. D. Absorpsi. Partikel koloid bermuatan listrik karena adanya penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. E. Koagulasi. Sistem koloid dapat digumpalkan dengan cara sebagai berikut: mekanik, yaitu melalui pemanasan, pendinginan atau pengadukan. Kimia, yaitu dengan menambahkan zat kimia. Proses yang memanfaatkan sifat koagulasi misalnya sebagai berikut: yang pertama, pengolahan karet dari lateks atau penjernihan air. Pemurnian koloid. A. Dialisis. Dialisis merupakan cara pemisahan atau pemurnian koloid dari ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan bantuan air atau aliran air. Contohnya, yang pertama, memisahkan ion-ion sianida dari tepung tapioka. Yang kedua, proses cuci darah. B. Elektrodialisis. Elektrodialisis adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Dengan adanya medan listrik, maka proses dialisis akan berlangsung dengan lebih cepat. Yang C. Elektroforesis. Pemisahan koloid yang bermuatan dengan bantuan arus listrik yang akan mengalir ke masing-masing elektroda yang muatannya berlawanan. Berikut ini kelompok kami akan menampilkan perbedaan larutan koloid dan suspensif.